kau ni belagak ah, kau ni bajet cantik, something like that lah. Dia conteng kat meja saya kira macam kena bully lah. After saya kena bully tu, sebulan saya tak pergi sekolah. Sekarang coba lihat, setelah dia dibully, apa yang dia dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berkunjung kembali di Indra SFN di sini. Apa kabar teman-teman semua di sana? Tentunya setiap saat, setiap hari saya selalu mendoakan semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, keluarga kita, semua orang yang kita sayangi juga jasmani dan rohaninya, serta segala bentuk kegiatan dan aktivitas kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, di sini rupanya guys, ada satu peristiwa, satu kejadian, satu cerita, satu video yang menarik minat dan perhatian saya untuk segera mereaksi video ini guys. Video terkait hal apakah itu? Oke, di sini diceritakan rupanya ada wanita cantik Cina asal Malaysia. Oke, wanita cantik Cina asal Malaysia. Nah, di sini dia merasakan ada banyak sekali bulian, hinaan, cacian yang ia terima guys. Ya, pada masa itu dia menerima semua hal yang buruk-buruk dari orang-orang terdekat dia. Nah, apa yang terjadi guys? Mengapa dia dihina? Apakah mentang-mentang dia Cina? Saya rasa tidak seperti itu ya guys ya. Dia terus-terus saja menerima hinaan dari orang-orang terdekat dia guys ya. Jadi wanita Cina ini betul-betul merasa sangat depresi yang sangat berat guys ya. Bahkan di sini dia mengaku pada masa dia sekolah itu dia mengurung diri guys, mengurung diri, tidak ingin ke sekolah dan tidak ingin keluar rumah, hanya di dalam kamar saja selama 1 bulan. Nah, apa yang terjadi guys ya? Diskriminasi apa yang dia dapatkan di Malaysia sehingga dia merasakan banyak sekali hinaan dan bulian yang ia terima. Namun rupanya atas kejadian ini ya, tidak serta-merta membuat mental dia jatuh. Bahkan karena hinaan dan bulian ini, gadis Cina asal Malaysia tersebut ya bertransformasi menjadi wanita yang berbeda, menjadi wanita yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Ada apa ya guys ya? Begitu tangguhkah wanita asal Malaysia ini membuat dia menjadi wanita yang berbeda saat dia dibully. Nah, oke guys. Sedikit saya ceritakan bahwa banyak sekali ketika orang menerima bulian, menerima cacian dari orang lain, apalagi dari orang banyak, biasanya mereka itu sangat-sangat depresi, bahkan menjadi gangguan mental, dan juga ada yang gantung diri, bahkan ada yang loncat dari gedung tertinggi ya guys ya. Nah, ini beda dengan kasus wanita asal Malaysia ini guys. Dia sangat kuat karena menerima bulian dari banyak orang, tapi dia menjadikan itu sebuah motivasi untuk perubahan dirinya. Nah, yang jadi pertanyaannya, bulian seperti apa sih yang diterima oleh banyak orang terhadap wanita Cina asal Malaysia ini, dan transformasi apa sih yang terjadi kepada wanita tersebut? Oke, sebelum kita mereaksi video ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yuk, langsung saja kita mereaksi video itu tanpa banyak basa-basi lagi. Jom. Dulu masa kecil tu selalu je orang macam cakap, alah kau tu Cina. Macam sebelum video ni lah, kau tu Cina, see kau masuk neraka. Kau adalah sembah patung. Nama saya before convert Jun Yong Ki, after convert Nur Kasih Kuratu Aini binti Abdullah. So saya sekarang berumur 21 tahun. Dengan azan tu orang lain, mualaf lain mungkin dia akan cakap dengan azan mungkin hati rasa tenang. Tapi masa tu saya tak. Saya cakap kenapa azan ni pagi-pagi subuh kan macam mengganggu lah kan orang tidur. Masa tu bibik saya ada terangkan. Jadi bibik saya terangkan apa itu azan, apa itu Islam, apa semua. Time tu tak faham lah. Memang yelah budak kan, mana faham. Bila dah besar sikit, tak bergaul dengan orang Melayu, kita tengok cara orang Islam, orang Melayu ni kan before makan baca doa, sebelum masuk toilet baca doa. Lepas tu kalau macam tadika ke apa, sekolah rendah kan, pagi-pagi ada baca macam surah ke, surah Azim, Al-Fatihah ke apa. Start tu macam nak belajar lah, macam interesting lah benda ni kan.
Time tu start nak belajar bergaul dengan orang Melayu, bergaul dengan orang Islam. Tapi masa tu jadi bukannya kenal Islam ni melalui perangai orang Islam sendiri. Sebab dulu masa kecil tu selalu je orang macam cakap alah kau tu Cina. Macam sebelum video ni lah, kau tu Cina, see kau masuk neraka. Kau dah lah sembah patung, something like that lah. Lepas tu start tu lagilah kita nak tahu. Actually bersyukur jugalah kalau dulu budak tak ngejek kan. Budak-budak tu tak ngejek, mungkin takkan carilah Islam tu apa. Kita tak nampak Tuhan tu, tapi kita boleh rasa. Macam bukti lah, dalam Al-Quran dah sebut kan, bukti kewujudan Tuhan tu, udara, macam matahari. Kita boleh nampak lah benda-benda yang ada sekeliling kita kan. Macam atas kad lah 6 hari bulan 6. Actually mengucap 2 kalimah syahadah buat kali pertama masa form 2 depan ustazah sekolah. Sebab saya memang masa form 2 tu saya dah ambil keputusan untuk bertudung. Even saya belum convert officially, tapi saya dah bertudung masa tu. Bila mengucap buat kali pertama tu, kita rasa macam tenang lah. Kita rasa macam kalau esok mati pun tak apa. Faham tak? Kalau keluar daripada sini meninggal pun tak Kita rasa pause dulu, apa. pause. Oh rupanya guys, rupanya ini yang terjadi terhadap wanita cantik Cina asal Malaysia ini guys ya. Kenapa dia merasakan hal yang berbeda? Karena memang dia setiap hari rasakan pembulian, rasakan dihina-hina oleh teman-temannya di sana guys. Nah ketika dia rasakan itu, dan dia juga mengaku guys ya, pengakuan dia tadi itu bahwa apabila budak-budak teman-teman dia tidak menghina dia, tidak memojokkan dia, maka dia tidak akan pelajari itu apa yang namanya Islam ya guys ya, sehingga itu berdampak positif terhadap dirinya sendiri. Nah hinaan itu menjadi motivasi bagi dia, dan tentunya karena dia semakin dihina, dia semakin penasaran bagaimana sih Islam itu sebenarnya. Dan jika dia masuk semakin dalam lagi, tentu ada harapan, ada titik cahaya yang dia jumpai di sana. Hingga hari ini dia sudah menjadi seorang muslimah sejati, seorang mu'alaf guys. Itu gara-gara pembulian dari teman-temannya. Kalau tidak seperti itu, apakah dia menjadi seorang Islam sekarang? Oke, kita lanjut. Tak rasa apa, macam tak takut lah. Maknanya before this, belum mengucap macam how come kalau saya meninggal sebelum peluk Islam kan. Dia down, yang betul-betul saya rasa macam nak give up on convert Islam ni masa after 1 week saya bertudung, officially bertudung kat sekolah kan. Lepas tu kawan-kawan ni, saya ada 2-3 orang kawan je perempuan. Lepas tu kawan-kawan saya ni dia macam, kau ni belagak ah, kau ni baju cantik, something like that lah. Dia conteng kat meja saya kira macam kena bully lah after saya berhijab tu. Padahal sebelum tu saya dah pernah cakap saya nak convert after 18 tahun kan. Masa tu saya memang kena bully. Memang orang semua palau saya, memang semua orang pulaukan saya, tak nak layan saya, tak nak cakap dengan saya. Memang satu kelas buat tak tahu dengan saya. Macam saya tak wujud. Lepas tu meja saya diorang conteng, buku saya diorang conteng. Faham tak? So sampai saya rasa macam down sangat. Sampai saya tak nak keluar. Saya tak nak keluar pun daripada rumah. So saya tak nak pergi sekolah. Hampir sebulan saya tak pergi sekolah. After saya kena bully tu, sebulan saya tak pergi sekolah. Lepas tu sebab saya sebelum ni, saya pelajar yang tak pernah ponteng sekolah. Tak pernah ponteng, tak pergi kelas. So cikgu heran lah. So cikgu datang rumah, cari saya apa semua. Saya pergi sekolah, jumpa cikgu kaunseling. Lepas tu dah okey. So benda tu satu-satunya benda buat saya rasa down gila lah masa tu. Down sangat-sangat yang saya sampai nak give up dah. Tak nak convert dah saya cakap. Kalau orang nak pulau saya baik, saya tak convert. Saya cakap macam tu lah. Tapi masa tu muda lagi lah. Kalau sekarang saya kena macam tu, saya takkan cakap macam tu lah. Kalau personal, istiqomah. Sebab benda yang awak tak pernah buat sebelum ni kan. Contoh macam nak solat sehari 5 kali nak solat kan. Benda tu tak pernah buat pun sebelum ni. So after become a muslimah, so kena buat lah benda tu. Solat tu wajib kan. So benda tu susah. Even kita ni betul, orang cakap, mesti orang akan cakap, alah kalau kau betul-betul
mendalami Islam kau takkan rasa istiqomah tu susah. Tak, actually istiqomah tu susah. Kalau kita tengok kat orang tu memang semua macam tak bagus kat mata kita. Sebab kita tengok kat orang. Kita kena tengok agama tu sendirilah. Kalau nak jumpa macam mana indahnya Islam tu, awak kena cari lah. Kena kaji, kena baca, kena tanya. Bukan tengok pada orang Islam. Memanglah kalau kita tengok pada orang semua kita nampak buruk. Kan dia buat ni tak kena, dia buat tu tak kena. Kenapa saya nak masuk kelas tu? Sebab saya dah tahu moral tu apa. Saya nak masuk agama Islam, kelas agama Islam. Masa form 1 sampai form 3, disebabkan saya selalu ponteng kan. So one day tu cikgu kaunselor panggil saya. Dia tanya saya, apa yang awak nak? Jadi saya cakap, saya nak masuk kelas agama Islam, pendidikan Islam. Dia cakap, boleh, buat surat lah. Masa tu saya buat satu surat hitam putih, sign, yang mengaku bahawa tak ada orang paksa saya untuk masuk kelas tu. Kalau budak tu kan, dia boleh cakap benda macam tu, dia mesti ada kaitan dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa tu penting lah. Dia kena tunjukkan contoh yang baik. Terutama kalau cakap benda yang macam benda yang agak resis kan. Kita nak cakap borak kita boleh lah kan. Yang orang besar boleh lah cerita. Jangan cerita depan budak. Sebab dia masih budak. Dia mengikut. So kalau kita nak layan orang yang bukan Islam, kita kena santuni mereka. Kena layan elok-elok. Even dia bukan Melayu, dia bangsa apa pun, kita kena layan dia elok-elok. Sebab attitude yang bagus tu sebenarnya boleh tarik orang masuk Islam. Jangan tengok apa yang terhidang depan mata. I mean macam, jangan tengok apa yang orang Islam sekarang buat. Sebab sekarang dah akhir zaman. Jadi orang semua tak sempurna, tak perfect kan. Kalau nak jumpa Islam tu, kena pergi cari lah. Kena pergi cari, belajar, mengkaji. Kita tak boleh tengok apa yang terhidang depan mata. Semua tak betul kan. Dan demikian tadi video yang baru saja kita saksikan. Semoga video yang baru saja kita reaksi ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, kita bahas di sini guys ya. Ya, bahwa saya sendiri mengakui ya, saya juga mengakui tentang hidayah itu bisa datang dari mana saja. Saya juga sudah mendengar bahwa ada orang non-muslim ketika mendapat hidayah saat mendengar suara azan. Bahkan ada juga orang yang mendapat hidayah karena melihat orang-orang lain pergi ke masjid ya. Ada juga yang melihat orang sedang mengambil wudhu, ada juga yang melihat orang sedang sholat ya. Maka itu perasaan mereka itu tergugah untuk masuk menjadi orang Islam ya guys ya. Atau mungkin sebelum-sebelumnya mereka juga sudah mendengar hal terkait tentang agama Islam ya guys ya. Makanya mereka berniat untuk masuk ke agama Islam. Termasuk yang dialami oleh wanita Cina asal Malaysia ini guys ya. Hidayah datang baginya saat memang dia dibuli oleh semua teman-teman di kelasnya guys ya. Di sekolahnya membuli dia bahwa dia orang Cina yang menyembah patung katanya dan lain sebagainya. Nah, ya, hal itulah yang terbentuk ya, yang membuat kepribadiannya itu bertransformasi, berubah menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih tangguh ya. Sehingga atas bulian ini dia menjadi lebih belajar dan belajar lagi terkait tentang Islam itu sendiri. Dan alhamdulillah pasca bulian itu, setelah dia penasaran tentang Islam ya guys ya, karena dia selalu dibully tentang agama yang sebelumnya dia anut. Sekarang coba lihat, setelah dia dibully, apa yang dia dapatkan? Dia menjadi seorang muslimah seutuhnya ya guys ya, dan menjadi orang yang taat untuk beribadah. Nah, kita pun harus bersyukur ya. Kita pun harus bersyukur karena terlahir sebagai orang Islam ya. Banyak orang di luar sana yang sebenarnya niatnya tuh ingin masuk Islam, tapi terkendala oleh saudaranya, keluarganya yang tidak setuju akan hal itu. Makanya mungkin niat itu belum dia sampaikan. Namun saya yakin banyak orang yang menginginkan untuk masuk Islam, tapi dia masih berpikir dampak yang akan diterima dari keluarganya. Jadi beruntunglah kita yang terlahir sebagai
kaum muslimin nih guys ya. Semoga ada banyak cerita-cerita orang masuk Islam menjadi mu'alaf dan hidayah selalu datang kepada mereka semua. Oke lagi demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.